Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Tanah Jawa saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini. Dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara-saudaraku terkasih, esok hari kita akan mengingat 504 tahun reformasi yang dilakukan dan dimulai oleh Martin Luther. Saudara-saudara, 31 Oktober 1517 di Wittenberg, di sebuah gereja kecil, di pintunya Martin Luther memakukan 95 dalil yang isinya memprotes kebijakan gereja, memprotes bahwa gereja telah melakukan penyesatan kepada umat melalui kegiatan-kegiatan yang dibungkus oleh sesuatu yang bersifat rohaniah, bungkus-bungkus rohaniah yang pada dasarnya adalah penyesatan umat. Protes Martin Luther ini, saudara-saudara, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Reformasi, inilah yang melahirkan gereja Protestan, termasuk gereja kita HKBP. Salah satu saudara-saudara kritik yang penting disuarakan oleh Martin Luther adalah ketika gereja mengeluarkan sebuah surat yang bernama Indulgensia. Indulgensia, saudara-saudara, indulgensia adalah surat yang dikeluarkan oleh gereja yang berisikan ketentuan dan juga permintaan kepada orang-orang yang membeli surat ini, bahwa dengan mempersembahkan sejumlah uang tertentu, maka roh-roh daripada saudara-saudara keluarga yang telah lebih dulu meninggal dunia, jika sebelumnya sudah berada di dalam neraka, maka dapat dipindahkan ke sorga. Atau sebelumnya orang itu sudah berada berdiri di pintu neraka, bisa dijauhkan dari pintu neraka itu. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara, Martin Luther memprotes indulgensia ini karena sudah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena keselamatan semata-mata adalah anugerah daripada Allah, bukanlah karena perbuatan baik daripada manusia. Sola gratia, hanya oleh anugerah Allah saja kita, saudara-saudara, bisa diselamatkan. Sola fide, hanya karena iman kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan sola scriptura, hanya melalui dan di dalam Alkitablah kita berangkat mengenal kebenaran-kebenaran yang menjadi tolok ukur kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, praktek-praktek pada masa reformasi itu sebenarnya tidak berhenti pada zaman Luther saja. Saat ini pun kita menemukan banyak praktek-praktek seperti itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, baik oleh para imam, para pendeta, bahkan gereja-gereja. Mereka mencemarkan gereja dengan keinginan-keinginan akan materi, keinginan-keinginan akan harta bendawi yang sebenarnya justru menjauhkan dan merusak gereja dari hakikatnya. Kita menyaksikan, saudara-saudara, hal itu dilakukan secara tertutup ataupun terbuka, secara tersamar ataupun terang-terangan. Anugerah dan pengampunan Allah dihargai dengan sejumlah uang, sejumlah pemberian yang disamarkan dengan sumbangan, dengan persembahan, dengan donatur, donasi, dan lain sebagainya, saudara. Kalau zaman dulu, saudara-saudara, dikatakan indulgensia, maka zaman sekarang saya katakan indulgensia. Apa itu, saudara-saudara, indulgensia? Indulgensia adalah sebuah sikap jikjak, tidak konsisten,
tidak peduli akan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh para imam dan pendeta atau siapa saja yang berkecimpung di dalam gereja, untuk meneruskan, melanggengkan apa yang dilakukan oleh rahib-rahib gereja pada waktu zaman reformasi dulu, dengan menjual indulgensia, menjual keselamatan Allah dengan uang, dihargai dengan uang. Kita menyaksikan semakin banyak para imam atau pendeta yang memiliki prinsip maju tak gentar membela yang bayar. Di dalam pelayanannya, mereka berpikir politis dan materialistik, tak peduli lagi akan harga diri, tak peduli lagi pada hakikat sebenarnya, pada tugas panggilannya. Saudara-saudaraku, nats kita pagi ini sebenarnya bukan hanya menyentuh hal-hal yang bersifat pribadi di dalam kehidupan kita, melainkan juga saudara-saudara, hati yang gembira, muka yang berseri, kepedihan hati dan patah semangat itu juga bisa terjadi pada sebuah komunitas, kelompok, bahkan gereja sekalipun. Kita menyaksikan banyak sekali gereja yang patah hati dan patah semangat, menyaksikan tindakan para pendeta dan para pemimpin-pemimpinnya yang menghargai nilai-nilai keluhuran rohania yang harusnya diajarkan, ditanamkan dalam hati jemaat, dihargai hanya sebatas dengan uang dan juga pemberian semata oleh orang-orang yang dianggap terhormat. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana wajah kita mungkin bergembira dan berseri-seri jika uang telah menjadi tolok ukur? Jika uang sudah menjadi tolok ukur, menjadi standar dalam kehidupan pelayanan, reformasi dan transformasi hanya akan menjadi jargon-jargon kosong, jargon-jargon basi yang tidak memberikan dampak apapun dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai orang-orang Kristen yang padahal dituntut untuk menjadi garam dan terang, dituntut untuk bisa menggarami kehidupan yang tidak mudah ini. Karena itu, saudara-saudara, mari kita merenungkan, mari kita menilai apa yang kita lihat, kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana arus materialisme ini begitu hebat, merusak, menggerogoti dan menghancurkan fondasi-fondasi gereja. Dimulai daripada para pemimpin-pemimpin gereja dan juga para pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja. Mari merenung, saudara-saudara. Mari bertobat. Luther menyuruhkan pertobatan. Luther menyerukan agar sola fide, sola scriptura, dan sola gratia. Hanya karena iman, hanya karena Alkitab, hanya karena kasih karunia Tuhan saja kita boleh diselamatkan. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara, dari tanah Jawa. Amin.